Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Han menggunakan strategi pengalihan. Ia sengaja membagi tim menjadi dua. Mereka bertugas untuk membawa Freya kabur dari kota. Namun mereka tidak bisa menerobos para penjaga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Meskipun strategi ini memiliki kelemahan, namun ada juga kelebihannya. Karena jumlah tim yang sedikit, mereka menjadi sulit terdeteksi oleh tentara dan lebih mudah untuk menyelinap. Dan karena itu juga, tim Han sekarang tidak memerlukan seorang penyihir. Alhasil, Yolka dipindahkan ke dalam tim Jene. Terlebih lagi, sihir api Yolka sangatlah mencolok. Itu sangat berguna untuk memancing perhatian musuh. Han menyuruh tim Jene untuk pergi ke pinggiran kota yang lain. Han menduga para tentara akan membentuk tim pencari untuk berpatroli saat malam hari. Aaron meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri yang telah menjadi beban tim. Han mengingatkan Jene dan Yolka untuk meninggalkan Aaron tanpa ragu jika nyawa mereka sendiri sedang terancam. Dan begitulah, tim mereka berpisah, melaksanakan rencana mereka masing-masing. Sementara itu, Edis akan menunjukkan tempat persembunyian yang aman untuk Han dan Freya. Ia telah menyusuri jalanan kota, terlebih mereka kini dapat memasuki bangunan, yang menjadi tempat sempurna untuk bersembunyi. Han tidak menyangka kini bangunan bisa diakses. Meskipun hal ini sangat aneh, Han tidak lupa untuk bersyukur. Setidaknya mereka akan aman untuk sementara waktu dan bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beristirahat. Saat melewati jalanan kota yang sempit, terlihat beberapa gelandangan tergeletak di samping jalan. Nasib mereka memprihatinkan. Ada juga beberapa wanita malam yang bekerja di sebuah bar sedang memperhatikan tampang Han yang tampan. Freya sendiri baru mengetahui tempat tersebut sangat suram. Ia tidak menyangka ada tempat yang seburuk itu di kerajaannya. Salah satu pria gelandangan yang ia lihat tadi mencoba menggoda Freya. Freya ketakutan melihat gelandangan tersebut mencoba menyentuhnya. Sebagai sesama perempuan, Edis mengambil tindakan dengan menendang salah satu kaki gelandangan tersebut hingga roboh. Edis menyuruh Freya untuk bertahan. Meskipun tempat ini merupakan daerah kumuh, namun sangat cocok untuk bersembunyi. Sistem permainan muncul dan menjelaskan bahwa kadang ada beberapa keadaan khusus yang membuat misi akan bertambah panjang. Jadi, meskipun master keluar dari permainan, para karakter akan meneruskan misinya. Han dapat melihat sistem pemberitahuan tersebut dan menduga master mungkin akan keluar karena bosan melihat misi yang mereka jalankan. Han lalu memeriksa keadaan Freya. Meskipun Freya terlihat tenang, namun Han tahu ia menyembunyikan rasa cemasnya. Namun Han menyadari Freya bukanlah gadis biasa. Bagaimanapun, seorang gadis akan menolak untuk mengikuti orang asing. Berbeda dengan Freya yang langsung mengerti situasinya sendiri dan memutuskan untuk mengikuti karena yakin Han akan melindungi nyawanya. Setelah berkeliling beberapa saat, Edis menemukan rumah yang cocok untuk bersembunyi. Mereka lalu memasuki rumah tersebut untuk bersembunyi sampai malam tiba. Edis juga akan memasang perangkap di pintu masuk dan menyuruh Han dan Freya untuk berhati-hati. Merasa keadaan telah aman, tubuh Freya jatuh lemas karena kelelahan. Ia duduk dan bersandar di dinding untuk beristirahat. Sementara Edis sendiri terlihat akan keluar lagi. Han menyuruhnya untuk beristirahat sejenak. Namun Edis menolaknya, mengingat dirinya tidak memiliki waktu untuk itu. Edis sangat lihai dalam mengintai, oleh karena itu ia akan mencari rute kabur yang aman sebelum malam tiba. Setelah mengantar kepergian Edis, Han duduk di kursi untuk beristirahat. Dalam hati ia berpikir mungkin Jene lebih cocok untuk mengemban tugas yang ia pikul sekarang. Jene pasti akan menyemangati dan menenangkan Freya yang sedang bingung. Sementara dirinya tidak pandai dalam hal tersebut. Dan sekarang tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Freya tiba-tiba angkat bicara dengan memperkenalkan nama dan identitas dirinya sebagai penerus kedua kekaisaran. Namun Freya kembali lesu ketika melihat reaksi Han yang terlihat tidak peduli. Freya mencoba bertanya asal Han. Han menolak untuk memberitahukan hal tersebut, mengingat tidak ada gunanya berbicara banyak dengan NPC. Freya tetap menuntut ingin tahu, bahkan ia sudah memperkenalkan dirinya sendiri. Sayangnya, Han tetap tidak peduli. Namun Han sedikit terkejut ketika Freya mengetahui bahwa Han adalah prajurit yang telah menyelamatkan Nelsa.
Han seketika teringat dengan misi di lantai 10 yang mengharuskan mereka mempertahankan kota. Kota tersebut adalah kota Nelsa. Melihat reaksi Han yang terkejut, kini Freya semakin yakin dengan tebakannya. Bahkan, tebakan tersebut merupakan hal yang ia lihat langsung di mimpinya. Pengakuan Freya membuat Han sedikit penasaran. Dalam mimpi Freya, ia melihat beberapa prajurit pemberani yang bertarung mati-matian untuk melindungi kota Nelsa. Ia tidak bisa melihat wajah para prajurit tersebut, namun dari perawakan, mereka terlihat seperti Han dan Edis. Berdasarkan pengakuan dari penduduk desa, mereka juga mengatakan hal yang sama. Dalam setahun terakhir ini, Freya terus memimpikan hal mengerikan yang tidak masuk akal. Semuanya hancur dan lenyap begitu saja. Mulai dari kekaisaran, disusul 4 keluarga besar yang terkenal, bahkan perkotaan dan pedesaan lenyap tanpa sisa. Seolah kota tersebut telah jatuh ke dalam neraka yang dipenuhi oleh api. Mimpi tersebut membuat Freya semakin yakin jika tempat ini akan segera lenyap. Bahkan di mimpinya, ia tidak hanya melihat nasib kekaisaran yang runtuh, melainkan seluruh dunia dipenuhi keputusasaan. Munculnya wabah penyakit secara tiba-tiba, parasit mulai berkembang, ditambah kemunculan monster yang entah dari mana, membuat dunia itu sendiri sudah tidak layak huni. Meskipun Han sudah mengetahui hal tersebut dari tutorial permainan yang ia mainkan, namun Han bingung mengapa Freya menceritakan semua ini kepadanya. Freya dengan wajah serius ingin meminjam kekuatan Han, kekuatan yang dapat menyelamatkan dunia ini. Han tetap mengacuhkannya. Ia heran mengapa sang putri pewaris kedua seperti Freya tidak meminta bantuan kepada kekaisaran. Dengan statusnya, ada banyak kesatria yang dapat digerakkan sesuai perintahnya. Namun Freya membantah hal tersebut. Yang ia punya dalam kekaisaran hanyalah status sebagai putri. Selain itu ia tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Tidak ada yang mau mendengarkannya, tidak ada yang mau mempercayainya, dan tidak ada yang mau mengikuti perintahnya. Han mengusulkan Freya untuk menyewa tentara bayaran. Freya yang mendengar usul tersebut ingin menyewa jasa Han. Ia berjanji akan membayar berapapun yang Han minta. Han langsung menolak permintaan tersebut. Menurut Han, masih banyak tentara bayaran yang lebih kuat darinya. Freya telah mencoba melakukan hal itu, namun ia hanya ditertawakan. Berbeda dengan Han yang mau mendengar ceritanya. Oleh karena itu, Freya ingin menyewa jasa Han sebagai tentara bayaran. Melihat Han yang tidak memberikan respons apapun, Freya tahu jika Han tetap menolak permintaannya. Han membenarkan. Ia mempunyai alasan sendiri yang tidak bisa ia jelaskan. Namun Freya tidak terima dan bersikeras menuntut penjelasan dari Han. Han menduga mungkin Freya bisa tertawa ketika mendengar alasannya. Freya hanya bingung memperhatikan. Han kemudian mengaku jika mereka berasal dari dunia lain. Setelah Han mengatakan hal yang mustahil itu, alih-alih menertawakannya, Freya justru kebingungan dengan maksud perkataan Han yang berasal dari dunia lain. Mengingat tak ada yang bisa dilakukan untuk sekarang, Han memutuskan untuk sedikit mengobrol dengan Freya. Han menceritakan semua mekanisme permainan kepada Freya. Mereka dikirim ke waktu Freya saat ini untuk menyelesaikan sebuah misi, dan jika gagal, risikonya adalah kematian. Han juga membongkar misi kali ini yang mengharuskan mereka melindungi seseorang, dan orang itu adalah Freya. Semua perkataan Han membuat Freya sangat terkejut. Ia menyadari bahwa Han dan yang lainnya sedang mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Untuk memastikannya, Freya bertanya lebih lanjut tentang syarat menyelesaikan misi. Karena saat ini mereka bersembunyi dan situasinya telah aman. Han menceritakan semuanya tanpa ragu. Misi akan berhasil jika Freya berhasil kabur dari kerajaan ini. Dan saat misi selesai, mereka akan segera dikirim kembali ke dunia asal mereka. Itulah mengapa Han menolak permintaan Freya. Freya mencerna setiap cerita yang disampaikannya dengan seluruh kemampuan berpikirnya. Namun tetap saja cerita ini terdengar sangat tidak masuk akal. Bahkan Freya berpikir Han sengaja membuat alasan tidak masuk akal untuk menolak permintaannya. Han tidak peduli apakah Freya mau mempercayainya atau tidak. Lagi pula apa yang harus dilakukan tetaplah sama. Tiba-tiba Freya berubah pikiran. Ia percaya bahwa Han adalah prajurit dari dunia lain. Freya juga mengerti tindakan Han yang menolak permintaannya pasti punya alasan tersendiri. Dan Freya tidak akan memaksa. Han boleh melakukan apa yang perlu dilakukan, dan begitu juga Freya yang kini telah memiliki rencana lain. Bagaimanapun juga, Freya akan sekuat tenaga mencegah bencana yang akan terjadi di dunianya. Han menatapnya penuh keraguan, mengingat Freya masih sangat muda, hampir seusia dengan adik perempuannya.
namun harus menanggung beban kehancuran dunia. Han mengungkit kejadian saat orang-orang berkumpul di alun-alun kota bersama Freya yang ada di balkon gereja. Freya mengaku dialah yang memanggil seluruh penduduk untuk berkumpul di sana. Ia ingin meningkatkan pengaruhnya di kerajaan dan menarik pendukung dari warga sipil. Berdasarkan pengakuan Freya, Han sadar bahwa sosok Freya adalah sosok penting yang akan menjadi penggerak utama untuk menyelamatkan dunia ini. Sambil berjalan pergi, Han memperkenalkan namanya. Sebuah pertanda bahwa Han mengakui diri Freya. Sementara Freya sendiri senang akan hal tersebut. Ia mengucapkan nama Han berkali-kali agar tak akan ia lupakan selama ia masih bernapas. 15 menit telah berlalu, Han kembali ke ruangan tempat Freya berada dan memberikannya sebuah mantel lusuh. Han menyuruh Freya untuk memakai mantel tersebut, mengingat dirinya seperti papan iklan berjalan yang sangat menarik perhatian dimanapun ia berada. Freya tidak keberatan memakai baju lusuh tersebut, namun ia sangat suka dengan bajunya yang sekarang. Han, tanpa ada rasa peka, malah ingin membuang baju tersebut. Mengingat para prajurit akan langsung mengenali Freya ketika melihat baju bangsawan itu. Freya mengerti maksud Han. Namun segalanya terjadi terlalu cepat. Ia memohon kepada Han untuk membiarkannya sendiri sejenak. Dengan begitu, Han segera pergi meninggalkan Freya. Dalam hati Han menaruh rasa simpati padanya. Namun inilah kenyataan. Freya harus menjadi lebih tegar dan kuat. Atau ia akan tertelan bersama kehancuran dunia yang akan datang. Bahkan isak tangisnya terdengar sangat pilu. Bagaimanapun juga, ia sebelumnya adalah putri bangsawan yang masih berumur 15 tahun. Namun Freya sendiri menyadari hal tersebut dan segera kembali ceria. Ia mencoba memakai baju yang diberikan Han. Bahan kulit yang kasar terasa sangat aneh ketika menyentuh kulitnya. Han memutuskan untuk sedikit iseng padanya. Han menduga mungkin ada beberapa telur serangga yang masih menempel di baju tersebut. Ekspresi Freya langsung berubah jijik dan tidak menyangka baju ini bahkan belum dicuci bersih ketika diberikan padanya. Suasana kembali tenang ketika Han mengaku dirinya hanya bercanda. Han menyarankan Freya untuk beristirahat dengan baik. Memulihkan tenaganya, mereka akan berangkat setelah 2 atau 3 jam lagi. Freya tidak merespons apapun. Ia telah berusaha beristirahat sebelumnya, namun hal tersebut sia-sia. Pikirannya masih belum bisa menerima keadaan yang berubah 180 derajat. Sementara Han juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Meski tidak menunjukkan kepedulian terhadap Aaron, namun sebagai ketua tim, Han tentu saja mengkhawatirkannya. Ia bahkan merasa lega ketika tidak melihat sistem pemberitahuan tentang keadaan Aaron yang memburuk. Han berdoa dalam hati agar Aaron bertahan sedikit lebih lama dan jangan menyerah. Tak lama berselang, Freya akhirnya tertidur dengan lelap. Sementara Han terus berjaga dan mengawasinya tanpa mengeluarkan suara yang tidak perlu. Han sadar dengan sikapnya yang terlalu berlebihan kepada Freya sebelumnya. Tiba-tiba Edis kembali dengan menggunakan kemampuan pengintainya. Edis tidak menyangka Freya tertidur sangat nyenyak sampai tidak menyadari keberadaannya. Edis melaporkan situasi di luar kota. Seperti dugaan Han, para prajurit telah berpatroli ke seluruh penjuru kota. Untungnya ia dapat menemukan jalan keluarnya. Namun ada sedikit masalah yang mengganggu rute pelarian mereka. Edis melihat beberapa penjaga elit yang berjaga di pintu gerbang. Total prajurit berjumlah 21 dan bahkan ada pemimpin mereka yang level 21 dengan perlengkapan tempur yang bagus. Edis menyarankan Han untuk mencari jalan lain, namun Han menolaknya. Ia yakin tempat lain mengalami situasi yang sama. Han yakin ia bisa menerobos kerumunan itu jika sendirian. Namun masalahnya ia membawa seorang putri yang harus ia lindungi. Terlebih Han memiliki firasat yang tidak enak ketika melihat seorang pemimpin prajurit yang level 21 itu. Namun mereka kehabisan waktu. Han segera memikirkan strategi baru. Han menyuruh Edis untuk membawa baju Freya, lalu memberikan baju tersebut kepada Jenne dan menyuruhnya untuk memakainya. Yolka akan memancing perhatian para prajurit dan Jennelah yang akan mengulur waktu. Edis terkejut dengan strategi Han. Ia terlihat ragu. Namun Han tahu apa yang dipikirkan Edis. Dan ia membenarkannya. Ia akan menjadikan Jenne sebagai umpan hidup. Han memprediksi jika Jenne memancing keributan dengan menyamar sebagai tuan putri, para prajurit yang berjaga di gerbang akan teralihkan. Edis mengerti dan ia menggunakan kemampuan bersembunyinya untuk memulai misi pelarian. Sementara Han sendiri memutuskan untuk meninggalkan perisai kesayangannya. Ia tidak ingin perisai tersebut memantulkan cahaya dan membuat keberadaan mereka terungkap.
Han memberikan instruksi kepada Freya untuk bersiap lari sekencang mungkin jika ia memberi sinyal. Freya sedikit khawatir dengan keadaan mereka semua. Namun Han menyuruh Freya untuk kabur meskipun mereka semua mati. Freya mengerti dan menyayangkan kemungkinan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Han membenarkannya. Memang ada kemungkinan seperti itu. Sementara di sisi lain, terlihat kondisi Aaron yang semakin memprihatinkan. Jenne membantu merawat lukanya, namun hal tersebut sia-sia. Yolka semakin khawatir. Aaron akan benar-benar mati jika mereka menunggu lebih lama. Sementara Jenne dalam hati memohon kepada Han untuk segera bergerak. Mereka benar-benar telah kehabisan waktu. Tiba-tiba Edis berhasil menemukan keberadaan Jenne dan yang lainnya. Di samping itu, terlihat prajurit patroli masih melakukan tugas mereka dengan kompeten. Tidak ada seekor tikus pun yang dibiarkan lolos oleh para prajurit yang berjaga. Han, di sisi lain, masih mengawasi pergerakan para prajurit sambil menunggu tanda sinyal dari rekannya yang ada di sudut kota lainnya. Han merasa optimis rencana pengalihan akan berhasil dengan lancar, mengingat Freya dan Jenne memiliki bentuk tubuh yang mirip. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul, memberitahukan keadaan Aaron yang semakin kritis akibat racun yang terus menggerogotinya. Menyadari pesan notifikasi tersebut, Han tersentak sejenak. Notifikasi itu seakan mengingatkan Han bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Han memutuskan untuk bergerak. Ia berlari secepat kilat ke arah yang dituju. Meskipun kecepatannya sangat luar biasa, Han memfokuskan seluruh konsentrasinya pada kedua kakinya agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Akibatnya, sistem mendeteksi kemampuan baru yang Han kembangkan. Kini Han mempelajari sebuah kemampuan baru yang bernama langkah senyap. Alhasil, Han berhasil bergerak cepat menyusup dari belakang prajurit patroli tanpa disadari oleh mereka. Kembali ke sisi Jenne yang sedang mencoba merawat Aaron yang semakin lemah. Dan saat itulah Edis sampai dengan membawa pakaian dari Freya. Edis menyuruh Jenne untuk berganti baju sesuai dengan arahan Han sebelumnya. Kembali ke sisi Han yang sedang bersembunyi di salah satu pojok kota di balik dinding. Ia mengawasi prajurit yang sedang berkumpul di gerbang kota. Han bersyukur ia dapat mempelajari skill langkah senyap saat dibutuhkan. Han menghitung kembali setiap musuh yang ada agar tidak terjadi kesalahan yang tidak terduga saat melarikan diri. Han hanya berharap setidaknya setengah dari prajurit tersebut akan pergi ke tempat Yolka saat kekacauan dimulai. Sambil menunggu sinyal dari Yolka, Han menunggu dengan sabar dalam kegelapan gang kecil. Benar saja, tidak lama kemudian, sebuah tornado api terlihat menjulang tinggi di udara. Bagi Han, tentu ia tahu jika tornado api tersebut merupakan sihir dari rekannya. Namun bagi tentara, mereka panik dan bingung, mengira ada musuh yang terdeteksi di sana. Salah satu prajurit dengan cekatan melapor kepada komandan bahwa mereka telah menemukan Freya yang memakai gaun putih dan mahkota emas, seperti yang dideskripsikan para tentara. Komandan pasukan segera mengajak bawahan yang di bawah naungannya untuk pergi ke arah tornado api dan memblokir setiap jalan yang memungkinkan untuk mereka kabur. Untungnya, semuanya sesuai dengan dugaan Han. Para prajurit tersebut berbondong-bondong bergerak pergi. Han sendiri tidak menyangka hasil dari kekacauan tersebut. 18 prajurit pergi meninggalkan tempat tersebut dan hanya tersisa 4 prajurit. Namun pemimpin prajurit yang berlevel tinggi masih terlihat di sana. Meskipun sulit, Han tetap bersyukur karena tidak harus melawan mereka semua. Tanpa membuang waktu lebih banyak, Han akhirnya melesat keluar dari gang sempit, mengangkat pedangnya, berniat untuk menghabisi para prajurit dengan cepat. Salah satu prajurit yang tersisa mendeteksi adanya pergerakan. Ia berbalik untuk memeriksa situasi. Sayangnya, respons prajurit tersebut terlalu lambat. Kepalanya telah meninggalkan tubuhnya sebelum sempat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara prajurit lain yang telah menyadari keberadaan Han berniat menyerang menggunakan pedangnya. Sayangnya lagi, pergerakan prajurit yang tidak terlatih terasa sangat lambat. Prajurit tersebut juga kehilangan kepalanya secara instan. Prajurit amatir lainnya hanya bisa terkejut dengan serangan mendadak Han. Pertanda prajurit tersebut hanyalah prajurit magang yang baru pertama kali mengalami situasi seperti ini. Dan Han tidak peduli akan hal itu. Magang atau bukan, musuh tetaplah musuh. Karena prajurit tersebut mudah dikalahkan, Han hanya melempar pisau dapur dan pisau tersebut berhasil menembus tenggorokan prajurit tersebut. Disusul dengan tebasan di kepala agar penderitaannya berakhir dengan cepat. 3 prajurit telah dikalahkan dengan mudah. Hanya tinggal seorang pemimpin pasukan yang berdiri di sana tanpa bergeming.
Han mendekati prajurit tersebut dan menyuruhnya untuk menyingkir. Prajurit tersebut hanya menatap Han tanpa mengucapkan apa-apa. Ia menarik tangannya ke belakang, meraih gagang pedangnya yang besar, dan mulai mencabut pedangnya perlahan. Gestur tersebut menjadi jawaban yang jelas untuk Han. Melihat tantangan tersebut, Han melesat maju ke arah prajurit itu, berniat memberikan serangan pertama yang kuat dan berkesan. Sayangnya serangan Han ditangkis oleh prajurit tersebut dengan mudah. Han tidak menyangka prajurit itu dapat mengimbangi kecepatan serangannya. Ternyata level yang dimilikinya bukanlah isapan jempol belaka. Jual beli serangan terjadi dengan sangat sengit. Dentingan logam senjata yang saling beradu menggema di udara. Namun Han menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Mereka telah bertarung beberapa saat. Meskipun prajurit tersebut dapat menahan semua serangan yang dilancarkan Han sangat kebingungan ketika melihat prajurit tersebut hanya bertahan tanpa mencoba untuk menyerang balik. Setelah berpikir sejenak, Han akhirnya tahu alasannya. Prajurit tersebut tahu ia bisa menang hanya dengan bertahan. Ia hanya perlu memastikan Han dan Freya tidak keluar dari gerbang, dan pasukan kerajaan akan mengepung mereka dari belakang. Ditambah panel sistem yang memberitahukan keadaan Aron telah memasuki keadaan sekarat. Pemimpin prajurit tersebut menertawakan perlawanan Han yang sia-sia. Mengetahui waktunya yang tersisa semakin sedikit, Han akan mempertaruhkan segalanya di sini. Han melesat maju ke depan sambil memasuki keadaan berserk. Serangan Han semakin kuat dan cepat. Namun prajurit tersebut terlihat masih bisa mengimbanginya. Han mati-matian memberikan serangan demi serangan. Dengan serangan kuat tersebut, Han berharap setidaknya ia dapat menghancurkan baju zirah prajurit itu agar dapat menebasnya. Tiba-tiba berita buruk lainnya menghampiri. Yolka telah pingsan karena kehabisan mana. Kini Han menyadari Jenne dan yang lainnya berada dalam bahaya. Nyawa mereka terancam. Han berbalik dan menyuruh Freya segera berlari. Larilah tanpa melihat ke belakang. Demi nyawanya sendiri, dan juga demi nyawa Han dan yang lainnya. Freya segera keluar dari gang sempit tempat ia bersembunyi. Dengan segenap kekuatannya, Freya berlari secepat mungkin menuju gerbang keluar. Sementara Freya berlari, Han berusaha menyerang prajurit itu agar ia tidak memiliki waktu untuk mengincar Freya. Karena perhatian prajurit tersebut terpecah sesaat, Han memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang prajurit dengan keras. Tendangan keras tersebut tidak berdampak banyak. Prajurit itu hanya terpelanting beberapa langkah ke belakang. Lalu ia kembali melesat maju. Namun kali ini, arah yang ia tuju bukanlah Han, melainkan Freya yang sedang berlari ke arah gerbang. Prajurit tersebut memberikan tebasan yang dapat membunuh warga sipil biasa hanya dengan satu serangan. Tentu Han sudah memprediksi hal tersebut dan segera datang untuk menangkis serangan itu. Saat dalam pelariannya, Freya tidak menyadari adanya pembunuh yang telah ditugaskan untuk menyerangnya dari belakang. Pembunuh itu melompat dari atap gedung di belakang Freya, lalu melemparkan belati beracun yang segera mengarah ke arah Freya. Untungnya Han menyadari keberadaan pembunuh tersebut berkat skill berserk miliknya yang dapat meningkatkan kepekaan semua inderanya. Tepat sebelum belati tersebut mengenai Freya, Han berhasil melindungi Freya dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Kini Han juga terkena racun yang sama dengan Aron. Vitalitas milik Han kini akan berkurang sedikit demi sedikit. Freya khawatir melihat Han yang terluka demi melindunginya. Namun Han segera mengingatkannya untuk tidak berhenti. Tugasnya hanya lari melewati gerbang itu. Tidak peduli berapa orang yang akan mati, Freya hanya perlu terus berlari. Kini semua anggota tim 1 berada di ambang kematian. Harapan mereka untuk bertahan hidup kini lebih kecil dari bintang yang terlihat di langit. Akibat terlalu banyak bergerak, racun yang telah memasuki tubuh Han bereaksi lebih cepat daripada biasanya. Kini Han juga terluka parah dan memasuki keadaan kritis. Prajurit yang melihat Han mulai tidak berdaya ingin segera menghabisinya agar tidak ada lagi yang mengganggu. Kini situasi berbalik 180 derajat. Han mati-matian menangkis semua serangan yang dilancarkan prajurit tersebut tanpa ada kesempatan menyerang balik. Namun prajurit itu menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang Han. Kekuatan dorongannya bahkan mampu membuat tanah hancur. Serangan tersebut akhirnya menembus pertahanan Han. Han terkena serangan siku telak dari prajurit, membuat lukanya semakin parah. Han terjatuh di tanah. Ia menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya agar tidak roboh. Anehnya, Han malah tersenyum,
seolah ia telah melakukan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan. Benar saja, ternyata Han berhasil menusukkan belati beracun tepat di celah mata baju zirah. Prajurit tersebut bergetar hebat karena kesakitan. Namun Han menyadari waktunya sendiri sudah habis. Ditambah lagi, ada pasukan pembunuh yang menembakkan panah beracun ke arah Freya. Han memanfaatkan baju zirah prajurit yang ada di depannya untuk menangkis laju panah dengan menendangnya ke belakang. Panah itu berhasil mengenai pelindung kepala prajurit tersebut. Han segera mencabut belati yang tertancap di mata prajurit dan berbalik ke arah pembunuh bayaran. Dengan satu lemparan kuat, belati tersebut berhasil mengenai kepala pembunuh, membuatnya tamat seketika. Prajurit yang mulai tersadar dari kesakitannya mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan serangan balasan. Han berhasil melompat menghindari serangan tersebut. Ia menyadari gerakan prajurit mulai melambat karena kehilangan satu matanya. Ia memanfaatkan sisi titik buta dari mata yang terluka untuk memberikan tendangan ganda kepada prajurit tersebut. Serangan tersebut berhasil menghantam kepala prajurit dengan keras, hingga memuntahkan cairan merah dari baju zirahnya. Prajurit yang telah sekarat kini terkapar tak berdaya di tanah. Sayangnya, Han tidak berniat membiarkannya hidup begitu saja. Dengan semua kekesalan yang ia pendam, Han mengambil pedang prajurit tersebut, mengangkatnya tinggi-tinggi, berniat memberikan serangan terakhir untuk mengantarkan sang prajurit ke akhirat. Dengan berhasilnya Freya keluar dari kekaisaran melalui pintu gerbang, dan Han yang berhasil mengakhiri nyawa prajurit tersebut, dapat dipastikan misi ini telah selesai. Han terduduk lemas sambil menunggu sistem mengumumkan keberhasilan misi mereka. Han sendiri tidak yakin apakah ia dan Aaron sempat selamat sebelum sistem mengumumkan penyelesaian misi. Ia melihat ke arah pintu gerbang, memastikan Freya melakukan tugasnya dengan baik. Freya terlihat masih berlari keluar pintu kekaisaran. Akhirnya, setelah melihat Freya lolos dengan mata kepalanya sendiri, kini Han akhirnya tenang. Cahaya biru mulai menyelimuti tubuhnya, menandakan keberhasilan misi yang akan membawa mereka kembali ke ruang tunggu. Edis yang terkepung oleh prajurit dari segala arah. Jenne yang berlari menggunakan gaun panjang dari kejaran prajurit yang akan membunuhnya. Yolka yang telah memasuki kegilaan mana. Dan Aaron yang sedang berada di ambang napas terakhirnya. Kini semuanya bisa selamat berkat Freya yang mampu bekerja sama dengan baik, terus berlari menjauhi kekaisaran tanpa henti. Ia hanya berharap Han dan yang lainnya akan baik-baik saja. Tubuh Jenne dan yang lainnya mulai diselimuti cahaya biru teleportasi. Dan sistem penyelesaian memberikan selamat kepada tim Han atas keberhasilan menyelesaikan misi dengan memberikan hadiah emas dan material lainnya. Kelima anggota kini telah diteleportasikan kembali ke dalam ruang tunggu. Luka mereka telah sembuh. Jenne menggerutu kesal mengingat dirinya yang hampir mati karena perintah Han yang menyuruhnya menjadi umpan. Meskipun Jenne masih dipenuhi semangat untuk menggerutu, kakinya lemas dan terduduk di lantai akibat kelelahan setelah berlarian sepanjang malam. Sementara Han dengan dingin merespons ocehan Jenne dengan mensyukuri keadaan mereka bisa kembali selamat tanpa korban jiwa. Anggota lainnya juga terlihat lemas. Aaron tidak menyangka dirinya bisa selamat di saat terakhir. Begitu juga dengan Yolka yang masih merasa lemas di sekujur tubuhnya. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Master sendiri terlihat puas dengan hasil yang didapatkan tim Han, dan segera memutuskan untuk keluar dari permainan, membiarkan tim beristirahat dengan baik. Han memuji seluruh anggota tim, terutama Edis yang sangat berjasa dalam misi kali ini. Tanpa Edis, rencananya tidak akan berjalan sempurna. Edis hanya merendah dan mengaku senang bisa membantu. Namun Edis tidak ingin berlama-lama meninggalkan timnya. Ia berjalan kembali ke Tounia. Edis juga berharap Master akan memilih seseorang untuk mengisi kekosongan tim ke depannya. Dalam hati, Han mengakui bahwa Edis seharusnya menjadi pemain yang paling berkontribusi. Edis tidak hanya mengumpulkan informasi, ia juga memasang jebakan, berlarian ke sana kemari, mencari jalan keluar. Ia bahkan tahu apa yang harus dilakukan saat situasi mendesak. Beberapa saat kemudian, Yolka berhasil mengumpulkan tenaga untuk bangkit. Ia berpamitan kepada Han untuk kembali dahulu, sambil menggerutu sedikit kepada Han yang selalu membuat nyawanya dalam bahaya. Sementara itu, Jenne menghibur Aaron yang murung. Jenne tahu perasaan Aaron yang merasa dirinya telah menjadi beban dan membuat seluruh anggota tim jatuh dalam keadaan bahaya. Jenne dan Han juga berjalan kembali ke Tounia. Sebelum mereka kembali, Aaron meminta maaf dengan perasaan menyesal yang mendalam. Han dengan dingin merespons agar Aaron harus lebih waspada ke depannya.
Ia tidak ingin menyelamatkan Aaron untuk kedua kalinya. Namun saat itu, Aaron berterus terang bahwa ia tidak bisa menjamin hal itu ke depannya. Han berbalik menatapnya, tidak mengerti maksud perkataan Aaron. Aaron tanpa ragu bertanya secara langsung. Ia ingin mengetahui apakah Han berencana mengajaknya untuk memanjat menara sampai akhir. Aaron sendiri mengakui kelemahannya. Ia telah berlatih sekeras yang ia bisa, hanya saja jarak antara dirinya dengan yang lain semakin besar setiap harinya. Mulai dari Yolka yang menunjukkan perkembangan sihir yang signifikan, bahkan ia dapat menggunakan sihir telekinesis sebaik sihir apinya sekarang. Jenne yang berkembang sangat cepat seperti monster, meningkatkan kemampuan skillnya dalam waktu singkat, dan bahkan mendapat skill baru hanya dari latihan harian. Begitu juga dengan Han yang tidak perlu ia sebutkan lagi. Han masih tidak mengerti apa yang Aaron inginkan dengan memberitahukannya semua hal ini. Dengan perasaan lesu, Aaron memutuskan untuk kembali ke Towunia. Ia meminta maaf kepada Han yang telah ngelantur dan menyuruhnya untuk mengabaikan semua hal yang ia katakan barusan. Melihat kepergian Aaron yang penuh dengan perasaan kecewa, Han sedikit merasa simpati kepadanya. Han memang mengakui bahwa dalam tahap ini mereka banyak mengalami kerugian karena Aaron. Jika Aaron tidak terkena serangan racun tersebut, mereka tidak akan dalam bahaya sampai mempertaruhkan nyawa. Namun bagaimanapun juga, Han sendirilah yang akan mengambil tanggung jawab itu, karena Han yang memutuskan untuk menyelamatkannya dan menempatkan semua orang dalam bahaya. Saat ini Aaron mencapai level 14, di mana levelnya kini tidak berbeda jauh dengan Jenne dan Han. Namun berbeda dengan perkembangannya yang memprihatinkan, tidak ada kenaikan kemampuan maupun kemampuan baru yang didapatkannya. Bahkan jika dilihat dari jumlah kemampuan yang ia miliki dibanding karakter lain, kemampuan miliknya benar-benar berada di batas akhir. Selain tidak banyak, kemahirannya juga sangat rendah. Han sadar jika ia terus membawa Aaron, pada akhirnya Aaron hanya akan tertinggal dan berakhir pada suatu misi. Bahkan Han, yang biasanya dapat memikirkan berbagai ide dan solusi, kini juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk Aaron. Hati kecilnya berkata untuk tidak meninggalkan Aaron, namun berbeda dengan logikanya yang tidak menginginkan anggota yang tidak berguna. Han sadar dalam dunia ini, seseorang yang tidak bisa bertambah kuat tidak memiliki cara untuk bertahan dan akan berakhir mengenaskan. Pagi harinya di Towunia, suasana terlihat damai seperti biasanya. Angin pagi yang menusuk membuat semua orang ingin tidur lebih lama. Namun tidak dengan anggota tim Han yang ternyata sudah berkumpul di arena pelatihan. Han memberi kejutan dengan mengizinkan mereka berlibur selama 3 hari. Tidak ada latihan, tidak ada kegiatan. Mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Seketika itu juga, mata Yolka bersinar seterang bintang. Dirinya yang telah mengantuk dan lelah kembali bersemangat dengan antusiasme yang tinggi. Han tidak mengerti mengapa Yolka terlihat sangat bahagia. Lagi pula, mereka tetap tidak bisa keluar dari Towunia. Tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan. Yolka tidak peduli. Banyak hal yang ingin ia lakukan. Ia melompat girang sambil pergi meninggalkan anggota lainnya, memulai rencana liburan yang ia susun secara dadakan. Sementara Jenne dan Aaron terlihat bingung. Tidak ada hal yang ingin Jenne lakukan. Ia tetap akan berlatih seperti biasa sampai jam makan malam. Han bingung dengan keputusan Jenne yang masih ingin berlatih. Padahal dahulu Jenne sangat enggan jika disuruh berlatih. Jenne mengakui dirinya yang dahulu memang terlalu naif. Lagi pula, Jenne dapat menebak dengan mudah bahwa Han pasti akan menghabiskan liburannya dengan berlatih. Benar saja, tidak lama kemudian, Han telah memulai latihan yang ekstrim. Setiap kakinya dipasangi karung pasir seberat 10 kg. Sejak Han memberikan panduan eksklusifnya terhadap Master, Towunia perlahan mulai berubah. Karakter peringkat rendah mulai membuka diri dan menjalin komunikasi antar sesama. Master juga jarang melakukan sintesis kepada mereka, sehingga persaingan kini berkurang drastis. Tiba-tiba seorang pria dan seorang wanita yang merupakan karakter bintang 3 datang menemui Han. Han menyadari kedatangan mereka dan bertanya keperluan mereka. Pria tersebut mengaku mendengar sebuah cerita yang agak menarik perhatiannya saat berada di ruang tunggu. Cerita tersebut merupakan perkataan yang Han tinggalkan kepada orang baru yang terpanggil ke dunia ini. Mereka harus membuktikan diri jika bisa berguna agar bisa bertahan. Dan pria tersebut sangat yakin bahwa tempat ini adalah tempat yang tepat untuk membuktikan kelayakannya. Tentu ia sangat bersemangat dan suka bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun situasi sekarang membuatnya menjadi sangat nyaman. Orang baru yang tidak berguna dapat tertawa bebas tanpa perlu mengkhawatirkan apapun lagi.
Han mengenal pria tersebut. Pria ini bernama Belkis. Dia merupakan karakter yang datang dari generasi kedua. Kepribadiannya sangat mencolok, kasar dan suka bertarung. Meskipun tidak ada sintesis yang dilakukan kepadanya, ia tetap konsisten berlatih mati-matian setiap hari. Bakatnya juga tidak bisa dianggap remeh. Sementara wanita yang ada di sampingnya bernama Nerissa. Kepribadiannya bertolak belakang, sangat tenang dan jarang bicara. Sampai-sampai Han tidak mengetahui dengan pasti kepribadian wanita tersebut. Belkis sambil mencabut pedangnya mengungkapkan kekecewaan atas perkembangan kejadian saat ini yang sangat berbeda dengan kata-kata yang diucapkan Han dahulu. Dengan ekspresi yang sedikit menyeramkan, Belkis meminta izin kepada Han untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak berguna di sana. Han memperingatkan Belkis untuk tidak melewati batas. Tapi Belkis membangkang dan ingin menyiksa mereka asal tidak membunuh mereka. Han memberikan ancaman serius dengan tatapan tajam yang sangat mengerikan. Tatapannya seolah ingin memberi pelajaran bahwa Belkis tidak boleh melanggar perintahnya. Belkis yang menyadari keseriusan Han segera mengurungkan niatnya dan meminta maaf karena telah bertindak kelewatan. Namun Belkis tetap merasa tidak puas. Ia menuntut penjelasan yang lebih masuk akal tentang perkembangan situasi sekarang. Seolah apa yang dikatakan Han sebelumnya hanyalah bualan belaka. Jika situasi seperti ini, tidak ada gunanya mereka membuktikan diri sendiri sedari awal. Dalam beberapa hari ini orang baru hanya memenuhi ruang tunggu layaknya serangga yang berkeliaran. Master juga tidak melakukan sintesis. Han tidak berkata banyak hal. Namun Han memastikan bahwa yang ia katakan tetap akan berlaku. Ia menyuruh Belkis untuk melanjutkan apa yang ia mulai dan semuanya akan terjadi seperti yang seharusnya. Belkis memutuskan untuk percaya kepada Han dan mengaku telah tidak sabar menunggu hari tersebut. Han lega melihat kepergian mereka berdua. Meskipun Belkis merupakan pribadi yang liar dan kasar, Han tahu bahwa ia berbeda dengan preman-preman lainnya yang berusaha berkuasa atas orang-orang lemah. Belkis lebih terlihat seperti serigala liar yang sulit diatur jika tidak ada singa yang menakutinya. Han juga teringat dengan salah satu panduan yang ia berikan kepada Master. Panduan tersebut menyarankan para Master untuk menggunakan fitur sintesis dengan baik. Meskipun pada saat itu, pemain lain banyak yang mengikuti strateginya. Mereka semua gagal. Sintesis adalah motivasi terbaik untuk menggerakkan para karakter. Baik rela ataupun tidak, mereka tetap akan berlomba-lomba membuktikan kegunaan mereka demi bertahan hidup. Tanpa sintesis, para karakter tentu tidak akan mendengarkan perintah Master. Mereka akan menjadi malas dan berbuat seenaknya. Begitu juga dengan kondisi Towunia yang saat ini mulai terlihat dengan jelas. Jumlah karakter yang aktif lebih sedikit dibandingkan total karakter yang ada. Dalam perjalanannya mengitari Towunia, Han melihat Enoch, si tukang kayu yang kemungkinan baru kembali dari Dungeon harian. Melihat ekspresi wajahnya yang murung, Han menduga telah terjadi sesuatu. Han memutuskan untuk meluangkan waktunya berbincang dengan Enoch untuk mencari tahu apa yang terjadi. Enoch dengan rasa kesal yang mendalam menceritakan bahwa orang yang ikut pergi dengannya ke hutan hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Tidak ada yang mau bekerja. Karena itulah ia melakukan tugasnya sendirian. Ia suka menjadi tukang kayu, dan ia tetap akan bekerja sendirian dan berpegang teguh pada pekerjaannya. Han menyadari situasi di sana yang mulai berubah. Orang-orang berbincang dengan santai tanpa mengkhawatirkan keselamatan nyawa mereka. Bahkan Enoch juga merasa dunia yang sekarang kini sudah mulai membaik. Tidak seperti zaman mereka dulu yang hanya memiliki dua pilihan, bekerja atau mati. Han berharap Master telah menyadari penyimpangan yang terjadi di dalam ruang tunggu dan berharap Master akan melakukan sesuatu dengan mengikuti panduan yang ia berikan. Dalam pikirannya, Han memikirkan hanya ada dua solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah sintesis massal. Cara ini memiliki keuntungan menambah efisiensi karakter yang berguna dengan mengorbankan karakter yang tidak berguna. Namun kelemahannya adalah, jika sintesis massal digunakan dengan cara yang salah, maka tingkat stres yang dialami para karakter akan naik secara signifikan. Dan alasan kedua adalah memotivasi para karakter dengan sesuatu yang lebih menggiurkan selain ketakutan. Tiba-tiba Master memutuskan untuk meningkatkan suatu fasilitas dengan menggunakan 150 poin penelitian. Fitur yang ditingkatkan adalah fasilitas tingkat lanjut tempat tinggal para karakter. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu Han terjadi. Han tersenyum puas melihat Master yang menunjukkan perkembangan dengan memilih keputusan yang tepat. Tiba-tiba Aaron mengajak Han untuk berduel, padahal Aaron masih terlihat kelelahan sehabis berduel dengan Edis.
Aaron mengaku masih memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan duel latihan dengan Han. Namun Han menolaknya karena tidak ingin memaksakan tubuh Aaron yang malah akan membahayakannya. Tiba-tiba Giselle menyuruh semua anggota berkumpul di alun-alun Towunia atas perintah Master. Han mengajak rekan-rekannya untuk segera pergi. Sementara Jenna terlihat bingung dan was-was. Ini pertama kalinya Master menyuruh semua karakter berkumpul sekaligus. Para pemain kini telah berkumpul sesuai instruksi. Mereka penasaran mengenai alasan Master memanggil mereka. Choul mengaku semuanya sudah terkumpul. Giselle mengumumkan bahwa semua orang akan pindah ke gudang penyimpanan. Para karakter semakin kebingungan dengan perintah tersebut. Giselle menjelaskan lebih lanjut bahwa Master kini akan melakukan renovasi besar-besaran. Untuk itu, getaran dahsyat akan terjadi dan para karakter harus berlindung ke gedung penyimpanan agar tidak menjadi korban. Benar saja, setelah Giselle mengatakan hal tersebut, getaran dahsyat membuat semua orang panik dan kehilangan keseimbangan. Seluruh Towunia kini bergetar hebat, pertanda sesuatu yang besar mulai terjadi. Master memutuskan untuk memperbesar ruangan asrama tempat para karakter tinggal. Beberapa area tambahan kini telah ditambahkan ke dalam ruangan tersebut, lengkap dengan fasilitas yang memadai. Begitu juga arena pelatihan yang kini semakin luas, dan keefektifan latihan meningkat secara signifikan. Jenna tahu hal ini akan terjadi, mengingat semakin banyaknya karakter yang bergabung. Bahkan, Jenna dan yang lainnya sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya. Edis bingung melihat Master yang pertama kali melakukan renovasi. Sementara Jenna tersenyum bangga, seolah menunjukkan senioritasnya. Bahkan Jenna berharap kali ini Master menambah pemandian air panas untuk mereka. Ternyata tebakan Jenna yang asal-asalan menjadi kenyataan. Master benar-benar mendirikan ruang mandi untuk mereka. Aaron mengungkapkan rasa penasarannya dengan apa yang akan terjadi setelah renovasi besar-besaran tersebut. Aaron tahu jika Master melakukan ini karena memiliki suatu tujuan. Han berpura-pura tidak mengetahuinya dan menyuruh Aaron untuk menikmati saja pertunjukan yang sedang berlangsung. Bahkan Master telah meningkatkan fasilitas ruang tunggu menjadi level 3. Seluruh alun-alun Towunia kini berubah menjadi lebih bersih dan rapi. Dan Han tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.